Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 450 jamaah haji dari kloter pertama diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya Rabu pagi. Pemberangkatan jamaah asal Bangkalan Madura ini dilepas oleh Gubernur Jawa Timur. Jemaah haji kloter pertama diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Sebanyak 450 jemaah asal Bangkalan ini diberangkatkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Sebelum dilepas menuju Bandara Juanda, jemaah haji dibagikan paspor dan visa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berpesan pada jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan. Selain cuaca panas, adanya virus MERS juga harus diwaspadai saat berada di Tanah Suci. 445, 220 laki-laki, 225 perempuan, 5 petugas dokter, ada 2 dokter. Ini tadi saya komunikasi dengan 2 dokter karena ada yang menurut saya perlu penguatan pendampingan. Maka Bu Dr. Herlin, Dirut Rumah Sakit Haji, juga saya minta untuk komunikasi, mungkin ada obat-obat yang masih dibutuhkan. Tadi saya mencoba meredam terkait masker, karena ada informasi dari Kementerian Kesehatan yang harus diwaspadai MERS. Jadi ini varian dari COVID. Nah, pada posisi ini memang sebaiknya di tempat-tempat di mana crowded mereka menggunakan masker. Rabu pagi, keberangkatan calon jemaah haji dari embarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya dilakukan 3 kloter secara bertahap. Sementara kloter 4, 5, dan 6 baru masuk Asrama Haji pada Rabu sore. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, seorang hafizah atau penghafal Al-Quran asal Mojokerto mendapat hadiah menunaikan ibadah haji secara gratis dari Kementerian Agama. Ia diberangkatkan ke Tanah Suci karena amalan menghafal Al-Quran hingga hatam setiap hari dan puasa selama 41 hari di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Maisaro, 43 tahun, asal desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tak pernah menyangka bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini secara gratis. Istri dari Muhammad Mas'ud, 49 tahun, kini bisa berangkat haji tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun karena ditanggung oleh Kementerian Agama Pusat. Rezeki Maisaro ini berawal ketika ia umroh dan menjalani amalan atau riyado di Madinah 2 bulan sebelum Ramadan. Saat bersamaan, Menteri Agama Yahud Khalil Humas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk persiapan haji. Saat itulah Menteri Agama melihat kesungguhan Maisaro yang hafal Al-Quran hingga khatam setiap hari dan puasa selama 41 hari. Menteri memberikan hadiah khusus kepada Maisaro yang sudah hafal Al-Quran sejak usia belasan tahun itu. Maisaro pun diberangkatkan haji secara gratis bersama 6 penghafal Al-Quran lain sebagai petugas konsumsi untuk menjalani jemaah haji Indonesia. Kita bertujuan adalah hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Nah, kita di situ puasa 41 hari dan khatam Quran 41 kali. Setiap hari ya dihatam sama puasa. Setiap hari khatam 1 kali sama puasa. Selama 41 hari. 7 orang. 7 orang? Iya. Sama sekali enggak, mimpi aja enggak. Sebelumnya enggak pernah? Mimpi saja enggak, daftar juga enggak. Itu enggak bisa nggak bisa diomongin, Mas. Bahagia tentu karena
daftar haji juga Daftar daftar tunggunya. tunggunya lama. Hmm. Nah, kita ini baru kemarin dari Haromen berangkat lagi tanpa biaya, ya pasti lama sih. Itu udah rasa syukur yang nggak bisa kami katakan. Kini berbagai persiapan telah dilakukan oleh Maisyaro untuk pergi haji. Selain menjaga kesehatan dan suntik vaksin, ia juga membawa obat-obatan dan keperluan lainnya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sebuah minibus di Lumajang terbakar hingga mengakibatkan 1 orang terluka. Peristiwa terjadi saat pemilik mobil memindahkan BBM subsidi dari mobil ke jerigen. Tiba-tiba api langsung menyambar seluruh bagian mobil. Api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil Hendri Irawan, warga Desa Ranu Pakis, Kecamatan Kelaka, Lumajang. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun api baru bisa dikuasai 30 menit kemudian. Kejadian ini bermula saat Hendri Irawan, pemilik mobil, mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajang. Lalu ia memindahkan BBM dari mobil ke jerigen. Saat pemindahan tersebut, tiba-tiba mobil terbakar. Akibatnya pemilik mobil terluka bakar cukup serius dan menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kedung Jajang. Ya katanya itu jam 1 kadang ada di sini. Jam 1 siang sini ya? Ada berapa kendaraan biasanya pura sini? 1 orang. 1 orang, kendaraannya mainnya aja ya? Iya. Memang dekat dari SPBU ini? Dekat. Dekat ya? Terus tadi saat terbakar ada berapa orang dalam mobilnya? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Pemindahan BBM Pertalite kemudian dipindah ke jerigen. Informasinya demikian. Memang sering dilakukan oleh pemilik mobil ini? Kalau masalah sering dilakukannya masih dalam penyelidikan. Ada korban kan? Korban sementara kaki ke bawah. Informasi awal dari Puskesmas mau dirujuk ke rumah sakit. Ada berapa korban? 1 orang. Polisi yang datang ke lokasi menyita barang bukti berupa jerigen, BBM, dan menggali kesaksian warga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, tim Densus 88 menggeledah rumah terduga teroris di kawasan Sidorukun, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Usai digeledah, rumah yang masih ditempati orang tua terduga teroris tersebut sepi dan tertutup rapat. Tim Densus 88 menggeledah sebuah rumah terduga teroris di kawasan Dupak Rukun, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Rabu siang. Penggeledahan dilakukan menyusul ditangkapnya YR, 48 tahun. Dari informasi penangkapan yang dilakukan di sekitar Malang itu, rumah yang digeledah merupakan kediaman kedua orang tua YR, istri, serta 2 anaknya. Menurut Gandhi Setio Purnomo, Wakil Ketua RW 1 Kelurahan Dupak, setelah menggeledah rumah, petugas Densus 88 membawa kardus yang berisi sejumlah buku. Di mata tetangganya, YR terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Selain itu, YR juga jarang pulang sehingga tak banyak yang mengenalnya. Sosok yang dicurigai itu siapa Pak namanya? Anaknya? Kalau anaknya sih enggak, cuma memang yang dianukan saya tahu langsung kemungkinan juga Yudo Ratmiko itu. Itu sudah berkeluarga? Apa? Sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, anaknya yang saya tahu sih ada 2 tapi nggak tahu ya. Nggak tinggal di sini Pak ya? Anaknya ada tinggal di sini. Ada tinggal di sini. Pak, pernah nggak ada mungkin sesuatu yang mencurigakan atau apa gitu Pak? Mungkin kalau masalah mencurigakannya sih memang ya, orangnya cuek ya. Jadi orangnya itu juga tertutup. Jadi semrawung nanggone warga sendiri itu juga enggak kurang ya? Ya kurang gitu. Usai penggeledahan, rumah orang tua YR dan toko kelontong yang ada di sebelahnya tertutup rapat. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait penggeledahan ini. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang nelayan Banyuwangi ditemukan tewas mengambang di tengah laut. Korban 3 hari hilang usai kapalnya dihantam ombak saat hendak menepi ke pantai.
Setelah mencari 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Lationo, 41 tahun, nelayan asal desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Korban ditemukan tewas mengambang sekitar 5 mil laut dari titik lokasi awal tenggelam. Setelah dievakuasi ke darat, jenazah langsung dievakuasi ke rumah duka. Satpol Air Polresta Banyuwangi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga dipastikan korban meninggal dunia karena tenggelam. Peristiwa bermula saat perahu korban yang hendak kembali ke pelabuhan tiba-tiba dihantam ombak besar. Perahu yang terdorong ombak menabrak perahu lain hingga benturan keras menyebabkan korban jatuh ke laut dan tenggelam. Bahwa dari nelayan sama Pak Agung menemukan korban di tengah laut, yaitu tepatnya 5 mil dari Pelabuhan Perikanan Gercekan. Kemudian koordinasi sehingga tim SAR melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Kemudian untuk jenazah dibawa kemana? Untuk jenazah saat ini langsung dibawa ke rumah duka di Muncar, langsung dimakamkan karena sudah terhitung 3 hari ini. Jadi dari pihak keluarga minta untuk segera dimakamkan. Jenazah korban langsung disemayamkan ke rumah duka untuk dimakamkan karena keluarga tidak mengendaki autopsi. Satpol Air mengimbau seluruh nelayan waspada saat mencari ikan sebab saat ini cuaca buruk. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi lain saudara, laga persahabatan 2 tim besar Liga 1 antara Persebaya kontra Bali United akan tersaji dalam pertandingan bertajuk Surabaya 730 game. Menghadapi Serdadu Tridatu, Aji Santoso akan memaksimalkan porsi latihan fisik serta materi taktikal pemain tengah. Jelang laga uji coba pramusim melawan Bali United 28 Mei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pelatih Persebaya Aji Santoso terus mengutak-atik komposisi pemain yang ideal untuk diturunkan dalam starting 11 laga tersebut. Aji Santoso menyebut latihan timnya kali ini fokus pada fisik dan memberi materi taktikal untuk pemain tengah. Selain uji coba pramusim, pertandingan 2 tim besar yang bertajuk Surabaya 730 game itu juga untuk memeriahkan HUT ke-730 kota Surabaya. Pertandingan ini juga akan menjadi debut 9 pemain yang baru bergabung ke Persebaya untuk Liga 1 musim 2023-2024 mendatang. Ya kan saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini memang sebelum waktunya kita melakukan uji coba, tetapi kita untuk merayakan ulang tahun Kota Surabaya uji coba ya cukup bagus juga sih. Saya lihat juga nanti setelah beberapa hari latihan saya juga kepingin lihat kondisi fisik pemain seperti apa. Yang kedua, adaptasi dengan cara main Persebaya pemain-pemain sudah sejauh mana, karena setelah pertandingan melawan Bali nanti pasti akan ada evaluasi bagaimana pemain bertahan, bagaimana kita menyerang, apakah mereka sudah memahami cara bermain saya, kalau sudah nanti bagaimana ditingkatkan seperti itu. Tapi yang jelas saya lihat ini kondisinya fisik anak-anak juga belum kuat 90 menit dan itu normal karena masih beberapa latihan. Dengan menurunkan pemain lama dan pemain baru, Coach Aji juga ingin mengukur fisik dan performa pemain. Sebab pasca pertandingan uji coba melawan Bali United akan ada evaluasi pemain. Aji juga bertekad tak mau kecolongan poin meski dalam laga persahabatan. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.